Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Terkait bencana banjir di Sumatera, saat ini kami telah terhubung dengan rekan Muhammad Arif Wibowo SSI selaku Ketua MTA DRC, dan selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung terhubung. Bagaimana kabarnya rekan Arif? Alhamdulillah sehat, walafiat, Pak. Alhamdulillah, seneng ya Sama dengernya teman-teman yang sehat. lain, alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya di situ sehat ini ya? Alhamdulillah sehat semua, Tumeriwing dan bunga. Alhamdulillah, tambah bunga ini ya. Baik. Saat ini posisi sekarang ada di mana ini rekan Arif? Sekarang posisi saya di kantor Wali Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ini tepatnya kalau di geografis itu di pinggir Danau Mananjau. Oh, di pinggir Danau Mananjau. Maninjau. Oh, Maninjau ya, Danau Maninjau. Jadi ini termasuk kampungnya Buya Hamka, kemudian sastrawan terkenal era Balai Pustaka Nur Iskandar Shah. Masya Allah. Ya. Siap. Baik. Rekan Bowo, ini sudah tiba di lokasi bencana kapan ini? Untuk kita ada tim darat dan tim udara. Iya. Kalau tim darat sampai sini ini hari Kamis. Kemudian kalau yang tim udara sudah Selasa, itu melakukan asesmen untuk menentukan letak posko yang tepat sasaran. Oke. Ya. Halo. Ya. Oke, halo. Ya, baik. Alhamdulillah, ini kami pikir suaranya terputus begitu dari sini. Dari sana jelas ini rekan Bowo. Oke, suaranya jelas, cuma agak mantul. Oh, begitu. Oke. Jadi harus bertabrakan dikit. Oh, siap. Baik. Baik, ini bisa diinformasikan ini kalau kegiatannya terlebih dahulu seperti apa ini rekan Bowo? Jadi kita mulai mendirikan posko itu Kamis sore, habis zuhur, Ya. kemudian tenda sudah berdiri, kita sudah melakukan open posko kesehatan. Nah, di situ ketika mau open kesehatan itu banyak sekali pasien yang mendaftar di posko layanan kesehatan kita. Iya. Nah, karena kita keterbatasan personil, mungkin semaksimalnya baru bisa dilayani. Mungkin sampai hari ini sudah hampir 200 pasien yang 200 terlayani. pasien, oke. Baik. Kemudian malamnya kita sudah mulai masa untuk besok pagi. Oke. Siap. Baik. Rekan Bowo, ini dari kurang lebih 200 pasien ini rata-rata dari sisi usia bagaimana? Apakah muda, tua, atau seperti apa? Kalau rata-rata didominasi di umur 50 tahun ke atas. Siap. Oke. Ya Bapak Ibu campur, anak-anak juga ada. Oke, baik. Baik, kalau yang paling banyak apa ya istilahnya dikeluhkan apa ini rekan Bowo? Macam-macam, ada yang asam lambung, ada yang sakit gigi, ada demam, gatal-gatal. Tapi mungkin shock ya, Ya. shock karena di lokasi bencana kita termasuk parah sudah ada sekitar 60 rumah itu hilang. Oh, 60 rumah hilang ya. Berarti satu wilayah gitu ya. Oke, baik. Jadi mungkin yang mengungsi itu mungkin di atas 1.000. Pengungsinya di atas 1.000 ya.
Luar Oke. biasa. Baik, ini mumpung juga membahas pengungsi begitu. Ini kalau pengungsi dari titik di mana lokasi di DRC ini, DRC ya, MTA apakah Disaster Relief Center. apakah ada beberapa titik yang disebar atau memang jadi satu di situ kemudian terbuka untuk siapapun monggo atau seperti apa nih? Kalau di sini tempat pengungsian yang besar itu tidak ada. Hmm. Jadi dibagi di mungkin 4 titik, 4 titik. 4 titik itu di lereng-lereng bukit, Mbak. Hmm. Jadi akses terputus. Kemudian 1 titik yang lainnya itu di dekat kantor Nagari Sungai Batang. Ini bergabung dengan penduduk setempat yang masih punya rumah. Nah, kemudian ada sebagian yang di museum-museum, karena di sini kan karena ada balai pustaka, Mbak, yang tadi saya sampaikan, Nur Iskandar, kemudian ada masjid. Ini masjidnya itu masjid legenda. Jadi pinggir Danau Mananjo. Oh, masjidnya tidak terdampak Maninjau. ini. Masjidnya masih utuh. Alhamdulillah, masjid di daerah Danau Maninjau ini masih utuh gitu ya, dan saat ini digunakan untuk para pengungsi. Oke. Mhm. Oh, kalau masjidnya enggak, masjidnya enggak. Oke, tapi di sekitaran situ ya tim DRC ini. Di pasar, bangunan pasar itu dipakai untuk pengungsian. Oke. Siap. Baik. Kemudian rekan Bo, ini kalau mohon maaf, kalau di sekitar lokasi begitu, apakah untuk curah hujannya ini masih cukup tinggi atau sudah lebih kondusif dibandingkan sebelum-sebelumnya? Kalau di sini ini berawan, cuma nanti kalau sore biasanya gerimis. Tapi kalau curah hujan tinggi itu biasanya di atas. Siap. Nah, ini listrik di sini masih padam. Oh, masih tidak ada listrik di situ berarti saat ini? Ya, mungkin ini sudah hidup tapi baru uji coba. Oh. Baik. Berarti kalau sebelum-sebelumnya membutuhkan listrik gimana nih? Kita bawa genset. Oh gitu ya. Jadi tadi sampai hari ini kita masih pakai genset. Oke, baik rekan Arif Wibowo. Ya, hingga saat ini nih yang dilakukan Majelis Tafsir Al-Quran, terutama tentunya tim DRC, apa saja ini? Kita melakukan pelayanan kesehatan. Dan tadi sudah mungkin update sampai hari ini 200-an ya pasien. Iya. Siap. Penyakitnya tadi sudah sampai ke variatif, ada ispa, Oke. ada asam lambung, Oke. ya demam dan lain-lain sebagainya. Oke. Kemudian kalau untuk support dapur umum, hari ini kita sudah menyalurkan kurang lebih hampir 3.000. 3.000 makanan ya? Nasi bungkus. Nasi bungkus ya. Oke. Nasi kotak. Oh, nasi kotak. Oke. Kemudian ada tim. Nanti program kalau dapur umum sudah stabil. Karena ini kan kita masih punya kendala belanja. Kendala belanja. Kendala belanja maksudnya bagaimana? Karena jarak atau kondisi? Karena terputusnya akses ini kan jalur sayuran, jalur bahan baku ini terputus juga, Mbak. Jadi kesusahan kadang-kala ya untuk mencari jam ya. 4 pagi atau jam 10 pagi, pulang jam 10 malam. Masya Allah, benar-benar memang jalan jauh-jauh. kaki ya. Maka ini kalau kita belanja ya 1 truk. Oh Sekalian. gitu, sekalian bawa truk gitu ya. Jadi, untuk Oke. pagi ini kita belanja untuk Kalau belanja berarti di daerah mana kebutuhan. ini? Karena kan
Dari jam 10 pagi sampai jam Di 10 malam. Lubuk mana itu tadi? Hmm, Lubuk lupa namanya. Lubuk. Itu di pusat kota. Lubuk Basung bukan? Tapi kemungkinan hari ini akses ke Bukit Tinggi bisa dibuka Alhamdulillah. karena di situ kan pusat sayuran itu Iya, iya. dekat Majelis Bukit Tinggi. Baik. Jadi mudah-mudahan nanti bisa lancar. Nah kalau nanti masalah perdapuran ini nanti sudah Selesai. stabil, Mm-mm. kita nanti menyisihkan personel untuk pembersihan di fasilitas publik. Tapi untuk personel di sini memang untuk membackup dapur umum masih kurang personelnya. Dari sejak tadi malam jam 11 itu pada banyak yang nggak tidur. Oh, Masya Allah, jaga kesehatan ya harusnya tetap ya. Baik. Oh, jadi untuk tim dapur umum aja sampai kelelahan belum tidur ya. Saking banyaknya Tapi, yang dimasak ya. Sudah biasa di lapangan memang seperti itu, Mbak. Kalau Baik. dilakukan dengan senang itu memang Sehat terus ya jadinya ya. Kalau lelah itu biasanya bisa dilalui. Oke, Siap. baik. Di MTA DRC ini juga menerima layanan pengaduan, misalnya orang hilang dan lain sebagainya, korban gitu. Semua keluhan masyarakat kita tampung. Masya Allah, makanya ya, namanya MTA DRC. Ya, nanti ya. semaksimalnya nanti kita kalau bisa kita selesaikan, kalau tidak nanti kita berkoordinasi dengan pemerintah. Tapi insya Allah semua keluhan masyarakat bisa kita atasi. Seperti kemarin kan ada satu keluarga yang minta, belum sampai ini belum ketemu di belakang. Nah, itu karena ada 5 orang meninggal, 1 belum ketemu. Nah, itu kan dan kami koordinasi dengan teman-teman SAR MTA dan Basarnas, alhamdulillah kemarin ikut mencari. Walaupun sampai sekarang belum ketemu. Baik. Siap. Baik. Dan Bowo, wah jadi panggilan biasanya. Rekan Bowo, ini bisa diinformasikan juga bahwa kalau di MTA DRC ini apa ya istilahnya yang bisa tercover semuanya itu apa saja selain tadi kesehatan tentunya. Kemudian dapur umum. poin-poin apa lagi nih, rekan Bowo? Jadi kalau di disaster relief center ini kan ada banyak klasternya ya. Ada barak pengungsian. Jadi kalau rumah-rumah penduduk itu hilang, kita mungkin nanti bisa menyiapkan tenda darurat. Sebelum gitu nanti ya. direlokasi. Kemudian kita support dapur umum. Kemudian support trauma healing. Trauma healing nanti program menyusul. Karena ini kita yang saat ini yang dipentingkan itu masalah perut. Jadi kalau tidak harus diutamakan ini nanti kalau sudah berjalan nanti kita memikirkan. Kita sudah punya tim di situ. Masya Allah. Trauma healing. Ya. Dan ada tim kesehatan dari bidang kesehatan. Kemudian ada komunikasi, ada teman-teman dari pencarian, SAR MTA, dan Bankom dan lain sebagainya. Luar biasa. Banyak sekali yang dilakukan ya di tim DRC ya. Baik, istilahnya berarti yang ada di lapangan pun mau membutuhkan apa, insya Allah dari tim DRC siap ya nanti membantu mengcover. Baik, kemudian terakhir ini ya rekan Bowo, apa nih yang bisa disampaikan, dipesankan mumpung disimak di 12 radio jaringan, baik untuk masyarakat yang terdampak di sana maupun barangkali keluarga ada yang dari sana namun saat ini juga menyimak siaran. Monggo. Jadi semua masyarakat kadang-kadang kan ada yang titip bantuan, kita hanya bisa menyalurkan dari kadang-kadang kan ada mungkin di perjalanan lihat tim kita di lapangan, ada yang titip duit, ada yang mungkin titip, semua itu nanti salurannya ke korban bencana. Jadi kadang-kadang ada ini buat makan tapi sejatinya uang yang diterima teman-teman relawan itu nanti masuknya ke tim bendara, kemudian nanti biasanya langsung
belanjakan kebutuhan untuk dapur umum. Oh, jadi ada ya, jadi MTA, dititipin apa gitu ya. itu, apa itu istilahnya tidak apa itu menggunakan bantuan-bantuan apabila ada yang menitipkan itu semua insya Allah sudah ada salurannya itu ke masyarakat juga untuk Istilahnya martonunnya mereka ya. relawan Ya. atau kepentingan kita. Iya. Itu Mbak. Siap. Siap. Baik. Terima kasih sekali lagi rekan Bowo untuk informasinya pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat, Sehat selalu selalu. untuk semua tim yang ada di sana. Lancar semua kegiatannya. Dan selalu dalam lindungan Allah. Semangat ya Amin. rekan Bowo ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Ya, itu tadi ya. Dari rekan Rekan Bowo, Arifi rekan Bowo Arifi ya. Bowo, Beliau yes. adalah ketua MTA DRC. Dan juga ini informasi tambahan ya pendengar terkait dengan bencana alam yang ada di Sumatera. Ini MTA mengadakan MTA DRC atau adanya MTA DRC. Iya. Ini merupakan posko tanggap bencana dari Majelis Tafsir Al-Quran khususnya yang saat ini difokuskan di banjir dan longsor di Provinsi Sumatera. Iya. Dan ini juga informasi dari posko MTA di MTA DRC ini bahwa saat ini yang meninggal dunia data yang masuk ini ada 770, yang luka-luka 2.600, kemudian orang hilang 463, sedangkan yang saat ini mengungsi yang juga tentunya masih membutuhkan ya bantuan dari kita ini ada 582.500. Wah, luar biasa ya, Masya Allah, cukup luar banyak biasa. ya. Jadi rekan-rekan, saudaraku pendengar semuanya, silahkan salurkan bantuan terbaik Anda di rekening MTA Peduli Bencana pada BSI kode bank 45. Tafsir Al-Quran. Setelah transfer, silahkan konfirmasi ke Ustadz Sunarjo di nomor 081 2298 2256. Baik, Ya. kita break terlebih dahulu ya rekan Rahman. Nanti kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Akhir pekan. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini.